Halo, selamat datang di channel Kartu Koleksi. Dan ini adalah video pertamaku di channel ini selain konten short. Jadi ini adalah konten panjang pertama untuk merayakan 100 subscriber pertama. Lebay mungkin aja, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga selebrasi. Semua orang berhak untuk selebrasi. Dan di episode 100 subscriber ini, aku akan membuat video menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama, merek top loader lu apa bang? Atau nama top loader lu apa bang? Mereknya Golden Board, tapi ada banyak merek-merek yang mungkin kualitasnya lebih bagus ya. Tapi yang jelas, saranku adalah ketika memilih top loader jangan beli yang terlalu tipis. Apalagi kalau kalian memang tidak berencana untuk untuk memasukkan itu ke album gitu, yang kalian tumbuk aja biasa. Nah itu bisa melengkung lah. Jadi pilihlah top loader yang agak keras, jadi biar kartunya lebih aman. Pertanyaan kedua, ngirim ke PSA nya gimana caranya bang? Jadi PSA itu grading company ya, jadi yang suka menilai kualitas dari kartu. Selain PSA ada juga BGS, ada SGC, ada CGC gitu. Cuman memang yang paling populer adalah PSA. Cara kirimnya gimana? Kalau aku menggunakan jasa layanan atau PSA dealer ya, yang udah diakui oleh PSA-nya sendiri. Kalau di Indonesia sih setahu ada dua, yaitu Nimitz dan Kios Kultura. Dua toko ini atau dua perusahaan inilah yang sering aku gunakan ketika grading PSA gitu. Kenapa dua company itu? Kenapa Nimitz? Kenapa Kios Kultura? Karena mereka sudah terpercaya ya. Bahkan Nimitz itu setahu dia sudah mulai di industri perkartuan ini, hobi kartu ini sekitar tahun 2011an kalau nggak salah seingatku ya. Jadi dia memang udah pemain lama dan terpercaya. Karena kalau kalian titip grading ke orang atau jasa layanan yang baru dan nggak terkenal gitu lah, ibaratnya yang baru main dan kalian nggak percaya lah, track recordnya belum banyak ya, nanti nasibnya kayak aku ya, dulu pernah ngirim submit 20 kartu dan sekarang harganya naik banget tapi ya nggak balik, ya apes itu namanya, ya gimana ya, rugi puluhan juta lah. Makanya itu saranku adalah ketika kalian mau grading PSA atau grading kartu, kalian harus cek track record dari orang atau penyedia jasa tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik pertanyaannya. Bro, gua masih penasaran, kan tiap orang punya kartu sangat baru saat dibuka pertama dari kemasan. Jadi ketika baru brewek pertama kali lah. Terus kalau saat dari PSA ratingnya bisa turun gitu. Bukannya harus 10, kan kartu baru. Nah, ini biasanya terjadi miskonsepsi lah, bahwa kartu yang baru keluar dari pack itu adalah sempurna. Enggak. Kenapa? Karena satu, bisa dari cacat pabrik. Biasanya bisa print line, kemudian off center, jadi nggak pas center di tengah gitu kan gambarnya, antara kanan dan kiri mungkin proporsinya beda. Terus mungkin ada surface-nya kena ketika melakukan packing dan lain-lain. Itu adalah kesalahan atau kecacatan yang timbul dari factory, dari pabriknya. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya terjadi ketika pengiriman. Karena ngirim kartu itu kan biasanya satu case kemudian ditumpuk ada beberapa box. Ada kemungkinan ya entah itu tergencet lah atau ketika di shipping di pesawat atau di kargo, di kapal gitu, mungkin ada damage kecil lah yang itu bisa bikin kartu tidak sempurna. Dan biasanya lagi kecacatan itu timbul karena ketika kita brewek itu terlalu agresif lah, terlalu ugal-ugalan lah, atau misalkan kukunya terlalu panjang, jadi ketika pegang gini bisa bikin kartunya agak damage dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kartu yang keluar dari pack itu enggak 100% sempurna. Jadi paham ya sampai sini ya? Makanya kenapa grading PSA 10 itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan PSA 9 ke bawah. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa harga buat gradingnya bang? Nah ini macam-macam ya. Setiap grading company punya
nilai masing-masing, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Dan yang paling kompleks itu adalah PSA. PSA itu yang paling murah yang di Indonesia ya, kita pakai harga di Indonesia ya, dari dealernya, bukan harga yang PSA resmi. Karena kalau PSA resmi kan harganya itu belum termasuk ongkir ke sana, terus kemudian dari sana ke sini, ongkir balik dari sana ke sini, cukai dan segala macam. Jadi kita tidak menggunakan harga yang ada di website resmi PSA, tapi harga yang biasanya dikasih oleh PSA dealer yang ada di Indonesia. Harganya berkisar ratusan ribu hingga jutaan. Jadi kenapa bisa lebih mahal? Biasanya itu tergantung dengan jenis kartu dan kebutuhannya. Yang paling murah sekitar 450.000 ya kalau nggak salah. Itu untuk paket atau untuk jenis kartu TCG yang sifatnya bulk, jadi banyak sekali grading, banyak gitu kan. Dan itu hanya khusus kartu TCG seperti Pokemon, One Piece, kemudian Gundam, terus pokoknya yang kartu-kartu TCG yang buat main lah, bukan kartu bola gitu, bukan kartu sport, bola, basket, golf, wrestling dan segala macam. Nah itu kartu-kartu TCG bulk 450.000 itu paling murah. Kenapa? Karena biasanya itu lama. Paling cepat aku pernah itu paling cepat itu aku pernah dapat 3 bulan. Jadi misalkan aku kirim bulan atau PSA dealernya kirim bulan Januari, berarti April aku baru menerima kartu PSA aku nyampe di tangan. Ya cukup lama, 3 bulan 4 bulan gitu. Ya mungkin sampai 5 bulan. Karena itulah maka harganya murah. Terus kenapa yang bisa mahal? Misalkan sampai jutaan, bahkan bisa sampai 4 juta. Itu biasanya karena kolektornya, kita itu pengen dapat pembelian kartunya cepat. Terus yang kedua, nilai dari kartunya itu sendiri sudah mahal. Karena PSA itu punya policy upcharge. Ini agak aneh sih, cuman ya sudah lah ya, karena kita submit ke sana juga atas kesadaran sendiri, jadi mau nggak mau kita juga harus mematuhi rules mereka. Jadi upcharge ini diberlakukan oleh PSA ketika kartu tersebut memiliki nilai di atas kartu yang sudah paket yang kita ambil. Jadi contoh misalkan TCG Bulk tadi itu harganya 450.000 dengan kartu maksimum value $250, ya mungkin sekitar 4 jutaan lah. Nah ketika kita beli atau kita memilih paket yang TCG Bulk gitu kan, terus ternyata ketika di grading hasilnya PSA 10 dan di pasaran, di market itu harga kartu tersebut $500. Nah kita mendapatkan upcharge, selisih harganya untuk dibayarkan ke PSA. Jadi kalau yang yakin bahwa kartunya itu mahal, biasanya sih kartu yang raw-nya saja sudah ribuan dolar ya, di atas $500 itu mereka biasanya pakai yang express ataupun yang minimal yang value-nya sesuai dengan kartu yang di grading agar tidak terkena upcharge. Karena upcharge sendiri ya aku kurang tahu hitungnya gimana karena belum pernah dapat upcharge, cuma memang kabarnya ada yang mendapatkan upcharge biayanya itu lebih tinggi dibandingkan biaya gradingnya. Terus ya gimana biar nggak kena upcharge ya? Kalian harus riset lagi harga kartu yang ingin kalian grading itu berapa. Atau kalau misalkan tidak mau terkena upcharge, misalkan aku harga kartuku mahal tapi aku nggak mau kena upcharge PSA, ya udah nggak usah grading di PSA. Ada BGS yang dia flat nilainya gitu. Oke ya, sampai sini ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Karena ya video ini unscripted lah, aku nggak pakai script, jadi ya mungkin ngobrolnya ngalor ngidul gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalian ngerti. Kalau nggak ngerti bisa kalian komen lah. Ada pertanyaan lainnya pun juga bisa kalian komen. Oke, pertanyaan terakhir. Bang, info beli kartu Pokemon di mana? Kalau di Cianjur nggak ada gitu. Oh berarti ini orang Cianjur. Di sana nggak ada kartu Pokemon. Biasanya kartu Pokemon itu didistribusikan di Indomaret satu, kemudian ada di Toys Kingdom, Gramedia, terus kok Toys Kingdom sih?
Kids Station ya? Kids Station apa Toys Kingdom? Apa dua-duanya ya? Toys Kingdom, Kids Station, Gramedia, Indomaret, bahkan yang set terbaru yang Inferno yang baru rilis bulan depan Desember itu di Mr. DIY juga katanya ada. Atau kalau kalian memang di tempat kalian nggak ada toko-toko itu ya kalian mau nggak mau harus online lah, beli di e-commerce atau mungkin di Indomaret online juga bisa. Oke, gitu ya. Itu aja beberapa pertanyaan yang terpilih. Oke, buat kalian yang nonton video ini dan belum subscribe lah. Bantu channel UMKM ini lah biar berkembang lebih besar. Dan yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih karena kalian sudah menjadi 100 subscriber pertama channel ini.